kakak ada tugas buat baca PPA dari dosen. Nanti teknisnya bakal bersama. Sebelumnya kakak pengen tahu dari apa namanya? Raffi. Sebelah sini namanya Atta, Edi, Arya, Hamba. Terus apa sih? Yes. Terus masuk. Ada. Di sini kalian masih pada SD semua ya? Pada di SMP. Kelas berapa sih? Kelas 10. Terus kalian ini mostly ngajinya bisa kemana? Tidak ada sampai apa? Coba. Terus nomor 5. Oh. Jadi kita di sini mau sharing sama kalian. Kalian tahu nggak kalau sholat itu penting? Tahu kan sholat wajib kan? Di sini siapa yang sholatnya sering ngolong-ngolong? Wajib kan? Ngolong-ngolong. Ya, ngolong-ngolongnya itu di waktu yang mana? Subuh ya. Kenapa di subuh? Karena sudah lama. Yang lain? Subuh juga. Subuh aja. Subuh juga. Kira-kira tantangan terbesar buat kalian kira-kira tantangan besar buat kalian untuk melaksanakan males. Tapi kalian tahu kan konsekuensi apa? Di sini kakak cuma pengen ingetin aja kalau sholat itu sebenarnya penting. Jadi sholat itu pilar agama kita. Kalau kita nggak sholat, gimana nantinya kita bisa melakukan fondasi itu? Kalian tahu kan nanti kita siapa? Siapa? Muhammad SAW. Beliau itu diutus buat Isra Mi'raj itu secara langsung atau melalui dua? Ada yang tahu? Secara langsung ya. Nah, ya jadi kakak mau ceritain soal Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu beliau Isra jalan dari kota Mekah, kemudian Madinah, lalu ke Masjid Aqsa. Terus dari Masjid Aqsa itu kemana lagi? Sekitar Ronda. Di sini kalian sudah ada yang pernah diceritain belum? Belum ya? Jadi di dalam perjalanan Nabi Muhammad itu beliau itu diperlihatkan surga sama neraka. Jadi di neraka ini kebanyakan isinya ini perempuan, isi perempuan. Jadi Rasulullah itu bertanya, kenapa di neraka ini mayoritasnya perempuan? Kalian tahu kan? Jadi kenapa mayoritas di sana perempuan? Itu karena perempuan ini lebih mudah tergoda. Laki-laki itu banyak ya, tapi perempuan lebih banyak. Kalian tahu nanti apa alasannya? Kalian tahu? Sebutkan satu. Tidak apa-apa sebenarnya. Kira-kira kira-kira kenapa sih perempuan ini bisa kebanyakan main musik? Tidak bergoda ya. Terus juga di perjalanan Nabi Muhammad SAW itu beliau ketika
diutus untuk melaksanakan apa namanya menyampaikan ibadah sholat itu sebelumnya berapa kali kan? 50 kali ya. Kira-kira kalau sholat itu 50 kali dalam sehari kalian kuat nggak? Enggak kan? Maka dari itu Nabi Muhammad minta keringanan sama Allah. Jadi Nabi Muhammad bilang kalau minta ulangin 5. Jadi waktu sholatnya 5 kali ya. Nah, di situ ketika Nabi Muhammad sudah balik, ini Nabi Musa. Terus Nabi Musa bilang kalau 45 kali dalam sehari itu masih berat buat kita sebagai umatnya. Jadi Rasulullah itu bolak-balik lah ya, sampai akhirnya 5. Dan ketika 5 itu masih berat kata Nabi Musa buat kita menjalani. Dan benar nggak? Benar kan? Nah, jadi teman-teman, sholat ini sudah diingatkan sampai 5 waktu itu para Rasulullah saling sama kita, karena beliau tahu kalau kita itu 50 kali sehari itu berat banget untuk kita. Jadi jadi 5. Kira-kira menurut kalian apa? Kira-kira menurut kalian sejauh ini kalian paham pengetahuan sholat sejauh mana? Kalian sesudah langsung pergi atau apa? Bang dulu ya. Oke. Jadi sholat itu bukan sekedar kita menuntaskan kewajiban kita kepada Allah, tapi kita juga di sana memohon untuk keinginan yang kita semua pada dasarnya inginkan. Jadi misalkan kalian ingin sesuatu, kalian minta sesuatu itu. Kan kalau butuh sesuatu, mintanya sama orang tua kan. Begitu juga atas nama Allah. Jadi kita harus meminta secara langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kakak bakal ngasih sedikit apa ya, cerita soal Nabi. Kita agak pindah ya topiknya, kita pindah ke kisah Nabi. Kalian kira-kira tahu nggak maksudnya kisah Nabi apa? Yang lain? Kira-kira Nabi yang diutus untuk membuat bahtera kapal itu siapa? Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh itu diutus sama Allah untuk, pada dasarnya ketika zaman Nabi Adam, itu belum ada yang namanya berhala kan? Berhala. Jadi ketika Nabi Adam meninggal, itu ada ide daripada anak-anaknya untuk buat patung untuk mengenang orang tua mereka. Tapi di situ datanglah iblis lewat untuk mempengaruhi manusia, menyesatkan. Jadi mereka itu seakan-akan menggambarkan kalau kita ini butuh sesuatu, butuh perantara, langsung, tapi butuh perantara dari mana? Dari batu itu kan. Nah, dari situlah awal mulanya terbentuknya berhala. Kalian tahu nggak nama-nama berhala yang saya tahu? Ada Lata, ada Uzza. Itu berdua yang sebutin ya. Nah, di zaman Nabi Nuh ini, berhala-berhala ini jadi sangat amat sakral banget di wilayah mereka. Jadi Nabi Nuh ini diutus untuk mendakwahkan umatnya di sana. Tapi kalian, menurut kalian dakwah Nabi Nuh ini diterima atau enggak? Enggak. Kenapa tidak? Makanya jawab aja. Karena nggak setuju ya. Jadi kenapa
kenapa mereka nggak menerima? Itu karena pada dasarnya mereka mengira kalau itu sudah turun temurun dari kakek moyangnya, memang begitu. Jadi mereka itu nenek moyang. Tapi kalau dari awal memang di sini ada yang Islam KTP doang. Tidak ada ya. Jadi mereka itu beragama dengan cara ikut nenek moyangnya. Jadi mereka ikut nenek moyangnya dan tak mengenal. Mereka cuma ikut aja. Jadi mereka mengira kalau sesuatu yang baru itu yang dilakukan sama mereka mengira itu sesuatu yang hal yang salah. Itu. Jadi ketika itu, ketika semuanya itu udah ada limitnya, ketika Nabi Nuh ini sudah mendakwahkan kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada tetangganya, menurut kalian keluarga Nabi Nuh ini menerima apa? Menerima. Anaknya? Kalian tahu nggak siapa namanya? Namanya Kan'an. Jadi Kan'an ini anak yang bandel. Yaitu pada dasarnya tipikal anak yang membangkang semua. Jadi ketika Nabi ini mendakwahi anaknya, dia percaya sama mayoritas penduduk Islam. Jadi ketika memang sudah Allah ini sudah memerintahkan untuk mendakwakan, dan ketika itu semua sudah dilakukan, kan semua itu ada batasannya ya. Jadi Allah ini sudah murka sama mereka. Jadi Allah memperingatkan sama Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal. Bahtera kapal itu nantinya bakal ditampung sama seluruh hewan-hewan, seluruh manusia. Kira-kira menurut kalian cukup nggak? Cukup ya. Jadi ketika sebelum menjelang terjadi banjir bandang itu, Nabi Nuh ini tetap menawarkan kepada umatnya mengenai banjir bandang yang bakal datang. Tapi mereka pada nggak percaya. Mereka malah menganggap Nabi Nuh ini orang gila. Parah kan ya? Iya. Jadi ketika hal itu terjadi, ketika memang kapal itu sudah jadi, sudah terbentuk, dan besok itu bakal terjadi banjir bandang, seluruh hewan-hewan, seluruh pengikut Nabi Nuh itu masuk ke dalam kapal semua. Sebelum terjadinya malam banjir bandang itu, mereka sudah ada di dalam kapal semua. Tapi ketika sebelum kapal itu tertutup, Nabi Nuh ini masih mengajak anak dan istrinya untuk naik. Tapi menurut kalian mereka mau naik? Ya mau. Jadi mereka akhirnya tetap dengan kedua mereka. Mereka itu nggak mau naik bahtera kapal itu. Jadi ketika banjir bandang sudah datang, sudah menenggelamkan mereka, mereka itu mengeluarkan semua kecuali Kan'an, anak Nabi Nuh. Dia lebih memilih lari ke atas bukit. Menurut kalian selamat nggak? Jadi ketika saat itu, ketika anaknya Nabi Nuh sudah tenggelam seperti itu, dia meminta sama Allah kalau dia ingin menyelamatkan anaknya. Maka Allah bilang sama Nabi Nuh kalau anaknya ini termasuk orang-orang yang bersisa. Jadi sudah bersisa. Jadi ketika banjir bandang itu berlangsung lama, itu seluruh hewan, seluruh pengikut Nabi Nuh itu berada di dalam bahtera itu lama sekali. Kalian kira-kira tahu nggak berapa lama itu? Lama banget lah bukannya ya. Nah, dan ketika itu semua berakhir, barulah terbentuklah kehidupan baru di bumi. Karena sebelumnya hancur karena banjir bandang. Nah, dari cerita itu kita pengen nanya sendiri. Ini apa yang bisa kita jangan ikut Oke, selanjutnya yang lain.
sana kita belajar banyak, belajar untuk taat pada orang tua. Di sini ada banyak banyak semua. Ada yang suka melawan sama orang tua, nggak ada ya, itu semua ya. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisi si kakak ini, kalian bakal ikut berbunuh? Kalian yakin? Yakin ya? Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa, dari ketika beliau menjalankan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, terus juga beliau juga tetap teguh dari ejekan-ejekan umatnya sendiri. Kita bisa ambil banyak sekali teladan dari beliau alaihi salam. Oke, di sini kakak mau kasih kalian kuis. Jadi dari materi kakak kan sudah tentang sholat sama cerita Nabi ya. Jadi materi kakak itu dua, yang terakhir ini kuis. Nanti yang bisa jawab kakak akan dibuat. Jadi nanti kalian bakal kakak tanya. Ini pertanyaan rebutan ya. Kalau nggak bisa jawab, bilangnya pas. Kalau bisa jawab, ini tentang pengetahuan Islam. Siapa Nabi yang ditelan sama Firaun? Tunjuk tangan satu. Sama. Yang tahu? Gak ada yang tahu? Salah, bukan. Salah, bukan. Gak ada yang tahu? Tahu nggak? Nabi yang ditelan sama ikan paus. Ada yang tahu nggak? Kalian apa nggak? Kalian tahu? Jadi Nabi yang ditelan sama ikan paus itu Nabi Yunus. Pertanyaan selanjutnya ya. Siapa, ini tunjuk tangan dulu ya Pak Jawab. Siapa Nabi yang dibuang sumur oleh sahabat saudaranya? Salah bukan. Saya tahu. Nah benar, ambil Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalian tahu nggak siapa Nabi yang diutus untuk mendakwahkan Fir'aun? Siapa? Nabi yang melawan Fir'aun siapa? Yang bisa berubah total menjadi benar. Coba. Nah, betul. Lanjutnya, siapa yang tahu bacaan antara Rasul? Apa bacaan antara huruf Rasul? Huruf ikhtiras. Huruf sebelum lahir. Sebelum sholat. Ada yang tahu nggak? Oke. Apa yang dibaca ketika kita lagi berdoa? Apa? Bacaannya.
Siapa nabi yang terkena penyakit kulit? Ada tahu? Nabi Yakub. Oke, yang lain ya. Kira-kira apa bacaan ketika iktidal? Ada yang tahu? Cerita. Ketika berdiri, sampai Allah Maha. Apa sih nama? Sampai depan. Apa? Ada yang tahu? Ada tahu? Yang lain? Oke. Kasih yang paling mana ya? Apa salah ya? Kira-kira ketika takbir kita baca apa? Lima. Yang mau bicara itu. Jangan takut berapa, lagi gitu. Ketika takbir kita baca apa? Takbir. Baca apa takbir? Oke, nah itu. Oke, sekarang masalahnya. Siapa malaikat yang mencatat amal buruk? Ya, yang perempuan jangan mengalah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa buat bacain tahiyat? Bisa. Siapa ini? Ini tak mendapat. Kita kasih semangat ya. Siapa malaikat yang menjaga surga? Ya, gimana? Bisa. Siapa? Surat apa yang artinya saktinya? Surat dalam Al-Quran apa yang artinya saktinya? Tahu? Al-Quran yang tahu?
surat pertama setelah Al-Fatihah. Oke, mudah-mudahan. Oke. Apa doa ketika mau masuk masjid? Oke, good. Ini yang perempuan kasih juga Besma. Blok ya. Maka ada kita berpertanyaan lagi, ya. Ini buat ngasah pengetahuan kalian dalam kira-kira sebelum masuk kamar mandi doanya apa? Ayo, selama ini kalian masuk WC nggak? Perempuan ini dong. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ayo cewek nih. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Tahu? Enggak. Oh, ada. Siapa? Kalau enggak ibunya aja lah. Keluarga Nabi Muhammad yang kalian tahu siapa? Jawab. Saya duluan. Benar ya? Itu juga siang. Yang di ujung enggak? Wow. Wah, coba aja. Paling baik. Yang belum dapat siapa nih? Belum dapat. Belum betul. Yang kedua. Yes, Pak. Oke. Kita kasih 3 pertanyaan terakhir ya. Hadiahnya dikali 2. Sebutin kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Enggak, kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Oh, itu siapa? Pada siapa? Nah, terus pada Nabi siapa? Salah. Ini siapa? Diturunkan pada siapa? Muhammad. Terus diturunkan pada Nabi siapa? Oke, benar. Terus Nabi selanjutnya kedua Nabi yang dari tongkatnya itu selalu itu kan ya kalau Nabi Daud kita nyampein
Terus kalau kita ya. Kita mulai kita ya. Siapa nabi yang ini? Waktu yang kamu nggak yang mau Fir'aun, yang mau Fir'aun tadi. Yang dari tongkatnya bisa keluar bulan. Nah, nabimu, siapa? Musa. Kitabnya apa? Depannya T. Taurat. Oke. Siapa nama anaknya Nabi Adam? Saya tahu ini. Ada yang tahu? Ayo, kamu sendiri. Siapa? Kakak kasih dulu. Anaknya ada dua. Siapa? Tinggal nggak? Siapa? Salah bukan. Yang udah nggak tahu. Jadi anaknya itu namanya Qabil sama Habil. Kalian tahu ya? Tahu kan? Tahu. Sekarang tahu kan? Oke. Yang terakhir ya. Surat dalam Al-Quran yang artinya cahaya itu surat apa? Tahu? Oke, terima kasih. Surat apa yang kalau kita baca 3 kali itu seakan-akan kita nah, oke. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Itu biar ngasah kemampuan pengetahuan
Islam kalian. Gimana? Seru nggak kira-kira? Seru ya? Seru ya? Seru. Jadi kakak harap yang saya sampaikan tadi bisa nampak di pengetahuan kalian, bisa nambah hal yang belum kalian tahu sebelumnya. Kakak mau ucapin terima kasih kepada kalian karena sudah meluangkan waktunya dan kakak buat nyampein materi kepada kalian. Terima kasih banyak ya. Oke. Cukup dengan teman-teman tulis. Ada yang tahu? Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma. Ayo, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.